Kita harus ketika mau memulai bisnis itu harus modal dulu gitu ya Pak ya. Ya. Tapi ternyata bukan modal dulu. Dan mungkin teman-teman nggak akan percaya kalau modal saya membangun properti itu 0 rupiah, teman-teman. 0 rupiah. Itu Ya. gimana itu Pak? Kok bisa 0 rupiah tuh berani mengambil resiko properti itu yang terkenal mahal gitu kan. Nah, Wah gila. ini teman-teman. Ya kan, 21 ke atas, Iya. usia-usia produktif bisa punya rumah sendiri dengan hanya kita kalau di Grand Wangsa ini menawarkan DP 10 juta saja. DP 10 saja. Dan cicilannya ya teman-teman ya, rumah semewah ini cicilan cuma 1 jutaan. 1 juta. Oh, Di jadi awal aja udah langsung untung teman-teman. langsung untung. Jadi kalau mau 19 investasi nih juta punya gitu ya. uang ya teman-teman, kalau mau investasi di saya, ini rumah saya kasih diskon 19 juta. Oke, selamat sore warga Cilacap sekalian. Kali ini kita kembali di acara Serawungan, di mana kita kali ini diundang oleh Pak Suhud selaku pelaku atau praktikum usaha properti. Nah, untuk itu kita akan selama 30 menit ke depan kita akan ditemani oleh beliau ini. Selamat sore Pak Suhud, senang bertemu dengan Anda. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Pak Suhud ini termasuk pebisnis yang sukses. Beliau udah punya bisnis hijab atau yang namanya fashion. Kemudian beliau juga termasuk sukses dalam membangun bisnis properti. Nah, untuk itu Pak Suhud ini mau membicarakan apa Pak Suhud? Tentang Grand Wangsa. Apa itu Grand Wangsa? Kemungkinan pemirsa atau penonton kita itu belum tahu Grand Wangsa itu apa, kemudian bisnisnya itu apa, tentang apa gitu. Ceritakan Mas. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman di Serawung Warga. Bagi para pemirsa semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Suhud SE. Kebetulan sudah dapat gelarnya, alhamdulillah. Setidaknya rada panjang sedikit. Saya bergerak di beberapa sektor bisnis, salah satunya adalah sektor bisnis properti. Itu yang Grand Wangsa itu ya, gitu. Iya. Kita punya namanya Grand Wangsa Indah. Grand Wangsa Indah. Tempatnya di mana ini, Pak? Oke, ini tempatnya Grand Wangsa Indah ini ada di Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, ya kan, Kabupaten Cilacap. Grand Wangsa Indah ini konsepnya adalah konsep rumah minimalis tapi elegan. Ya. Minimalis tapi elegan ya. Iya. Minimalis apanya nih? Satu, rumahnya minimalis, kedua, harganya ekonomis. Dan elegan. Dan kita lihat model rumah saya ini elegan, nggak ada yang seperti ini dengan harga minimalis, Mas. Oh, jadi itu ya nilai jualnya itu minimalis dan elegan. Dan juga jangan lupa apa Pak Suhud, murah gitu ya. Oke, sudah otomatis nih teman-teman. Kalau teman-teman pengen punya rumah di kita itu harganya cuma 195 juta saja. 100 juta antok, Mas. 100 juta under 200 juta Pak teman-teman sekalian. Buat teman-teman Serawung Warga ini sangat mampu lah ya untuk bisa membeli cash ataupun kredit bisa ke kita. Kredit. Iya. Monggo, itu pilihan. Jadi bisa menjadi solusi untuk anak muda yang sedang mencari rumah yang murah tapi elegan. Iya dong. Gitu. Tapi yang menarik, Pak Suhud itu kan umurnya masih muda ya. Kayaknya masih di bawah 40 tahun gitu ya Pak ya. Kok bisa masih semuda ini berani mengambil resiko bisnis properti di mana terkenal mahal, modalnya gede, terus jualnya juga nggak cepet-cepet amat gitu Pak. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali nih teman-teman. Kalau ingin mengupas menjadi seorang developer muda, mungkin next episode ya teman-teman sama saya. Tapi untuk saat ini kita akan kupas tentang gimana bisa menjadi seorang pengusaha yang mengambil resiko dan sebagainya. Umur saya ini masih 36 tahun kayaknya. 36, ya masih di bawah 40 tahun ya, masih sangat muda ini ya. Masih seumuran. Asum jadi kelihatan tua. Iya. Ya semuanya memang berawal dari keberanian dan mimpi, Mas. Berawal dari keberanian dan mimpi. Oh iya, menarik Pak. Iya. Gimana itu awal? Dulu saya ini marketing properti, Mas. Dulu marketing properti selama berapa tahun itu, Pak?
Dari 2016. Dari 2016. 2016, 2017 saya marketing properti, tapi di Oh otak iya, saya itu iya. bukan jualan. Di otaknya bukan jualan. Lalu apa orientasi saat itu, Pak? Orientasi saya saat itu gimana caranya saya menjadi orang yang punya Oh, jadi perumahan orang yang tersebut. punya. Nah, Iya, iya, menarik, sebenarnya itu menarik. secara tidak sadar membawa kita ke alam bawah sadar ya, bahwa di mana Iya, ketika kita bermimpi, jangan iya. nanggung, Mas. Kalau bermimpi jangan nanggung gitu ya. Menarik, menarik, Pak. Kadang-kadang kan kita dari yang orang-orang muda ini, yang anak-anak muda ini, kalau bermimpi itu sering ketabrak sama realita. Misalkan, wah ngomongnya aja keduguran lah gitu dan sebagainya. Nanti kalau jatuh dari mimpi itu kecewanya itu berat, kemudian timbul frustasi dan akhirnya menyerah. Menyerah dalam artian ya udahlah kerja aja lah gitu atau merantau atau gimana, Pak. Ya Gitu. itu sebuah pilihan ya teman-teman, Oh, bahwa pilihan. kalau Iya, menarik. saya saat ini lebih memilih untuk membangun sebuah usaha. Apapun itu usahanya, mau kita usaha apapun ya, kalau di properti mungkin terlalu berat, mulailah dari hal-hal yang kecil, tapi punya sendiri, bangun brand sendiri, Bangun brand kemudian sendiri bangun ya, usaha sendiri, maka ketika kita dapat jackpotnya nih ya teman-teman, itu dapat luar biasa. jackpotnya. Iya, Jadi iya, jadi yang iya. membawa kita ke arah sini, saya ke arah sini adalah mindset. Oh, Kita harus open pertama dulu. itu dari mindset dulu ya, Pak ya. Iya dong. Jadi bukan dari modal dulu atau apa, kan Oh, kebanyakan paradigma yang lama itu kan kita harus ketika mau memulai bisnis itu harus modal dulu gitu ya, Pak ya. Tapi ya. ternyata bukan modal dulu. Dan mungkin teman-teman nggak akan percaya kalau modal saya membangun properti itu 0 rupiah, teman-teman. 0 rupiah. Itu Iya. gimana itu, Pak? Kok bisa 0 rupiah tuh berani berani mengambil resiko properti itu yang terkenal mahal gitu kan. Nah, Wah, gila. ini teman-teman. Awalnya memang semua berawal dari mimpi dan Kemudian kita harus punya sebuah skill. Ya, skill dalam sebuah bisnis adalah penjualan. Apapun. penjualan apapun itu ya, Pak ya, Mau termasuk bisnis apapun, kalau teman-teman nggak punya skill jualan, maka teman-teman ya mungkin akan bergantung sama orang lain. bergantung dan kuncinya itu di penjualan itu ya, di Jadi marketingnya kuasainlah itu. skill itu, kemudian berangsur, kemudian kita mempelajari hal-hal lainnya untuk bisa menjadi seorang developer itu tidak mudah, teman-teman. Oke, oke, mungkin bisa kalau belajar menjadi developer bisa belajar dulu atau perlu kelas-kelas yang khusus. Jadi membahasnya nggak cukup satu episode saja gitu Nggak ya, Pak cukup ya, ya nggak cukup. teman-teman, nih nanti kita tunggu aja, kita akan bikin kelas sekolah developer di Cimanggu. Pertama kalinya di Cimanggu kita Wah, bikin sekolah developer, keren ngeri, ya. ngeri. Keren, keren, Pak, keren. Ya, nanti yang yang Keren, yang keren. memviralkan serawung warga ya, asik. Asik, menarik, menarik. Asem, asem yang memviralkan serawung warga. Nah, gitu teman-teman. Tapi gini Pak, kita mau fokus ke Grand Wangsa ini. Siap. Grand Wangsa itu kan perumahan nih udah banyak nih di Majenang, di Cimanggu, nggak cuma Grand Wangsa itu aja. Nah, eh, dari Grand Wangsa ini selain menawarkan murah dan efisien, apalagi mungkin dari lokasi atau apanya Pak? Oke, untuk Grand Wangsa sendiri kita punya mimpi besar di mana kita bisa memberikan Oke. satu perumahan yang layak huni, kualitasnya bagus dan Hmm. harganya terjangkau. Dan harganya terjangkau ya. Dan yang pasti strategis. Untuk investasi ini saat ini kita beli 195 juta, teman-teman. Nanti 5 tahun ke depan, teman-teman ini bisa jual di harga 2,5 sampai 300 juta. 2,5 sampai 300 juta, hampir 2 kali lipat ya, tapi hampir Ya. 50% kenaikan Berarti dalam kan selama 5 tahun 5 teman-teman bisa tahun. punya margin 50 sampai 100 juta. Lumayan gede itu dalam 5 tahun. Rumah sudah ditinggali dan harganya terus naik gitu ya, Pak ya. Oh, itu di properti itu nggak ada ruginya, Mas. Iya, iya, iya. Untung memakai, untung menggunakan, tapi Iya, juga untung secara nominal gitu ya. iya. Iya, 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 menarik, menarik. Eh, kemudian ini Pak, kalau untuk membeli rumah itu kan rata-rata anak muda itu kan udah terbentur langsung mahal dan mimpinya kayaknya udahlah aku ngontrak aja gitu kan. Langsung apa ya, bayangannya itu uang gede gitu Pak, apalagi pejuang-pejuang UMR. Eh, dari Grand Wangsa itu menawarkan apa untuk generasi-generasi milenial ini yang gajinya UMR, penghasilannya belum menentu gitu Pak? Iya. Monggo Pak. Bagi teman-teman yang masih kerja di perusahaan ya kan, masih usianya 21,
ya kan 21 ke atas, Iya. usia-usia produktif bisa punya rumah sendiri dengan hanya kita kalau di Grand Wangsa ini menawarkan DP 10 juta saja. DP 10 saja. Dan cicilannya ya teman-teman ya, rumah semewah ini cicilan cuma 1 jutaan. 1 juta. Oh, masih jadi UMR masih kejangkau gitu ya, masih Pak. sangat kejangkau ya. Masih kejangkau, tinggal pinter-pinter ininya aja lah ya, Iya. orangnya aja ya. Jadi 2 juta dia beli 1 juta buat cicilan rumah kayaknya masih Kontrak masih sekarang akal gitu ya, Pak. kalau kita hitung-hitungan Mas, kontrak satu rumah ini di sekitaran Cimanggu itu udah di angka 700 sampai 1 juta ya, teman-teman. Kontrak satu rumah. Kontrak satu rumah. Ya, kalau satu petak mungkin cuma 500 ya kan. Tapi ini satu rumah loh, Mas. Menarik. Ada dapurnya, ada ruang tamunya. Ini cicilannya 1 juta, udah kayak kontrak tapi punya rumah sendiri. Oh iya. Jadi pembeli itu langsung menerima paket komplit gitu ya, Pak. Oh iya ya? dong. Sudah ada dapur, kamar mandi, kamar tidurnya 2, udah siap huni gitu ya, Pak ya. Iya. Menarik. Dari paket komplit ini, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya gitu ya, Pak ya. Lebih untung bayar cash atau KPR gitu, Pak. Kalau berbicara cash atau KPR, tentunya udah ada uangnya. Nah, menurut sudut pandang Pak Suhud ini, kalau udah ada uangnya, lebih menguntungkan cash atau KPR gitu, Pak? Ya, kita menawarkan keuntungan buat teman-teman yang punya uang cash. Dari harga 195 juta nih ya, kita kasih diskon. Dikasih diskon. Diskonnya luar biasa kalau teman-teman mau investasi. Dari 195 juta kita kasih diskon 19 juta. 19 juta diskon itu di awal langsung ya. Iya. Di Jadi, awal aja udah langsung untung teman-teman. langsung untung. Jadi kalau mau 19 investasi nih juta punya gitu ya. uang nih ya teman-teman, kalau mau investasi di saya, ini rumah saya kasih diskon 19 juta. Kalau dia mau jual lagi udah untung 19 juta dalam waktu belum setahun. Belum setahun langsung. Ini dibangun sebulanan yang lalu. Kalau dijual lagi udah harga 195. Kurang apa lagi saya memberikan untung? Jadi udah paket komplit dan dapat diskon juga gitu ya teman-teman. Kalau KPR ya itu untungnya kalau teman-teman satu pengen punya rumah tapi terhalang oleh kemampuan dan keterbatasan, ya kan kita tidak menutup teman-teman yang mau KPR. Silakan. Kita ada di bank-bank yang ada di sekitaran sini, ada Bank Mandiri, BTN, kemudian ada BNI dan lain sebagainya. Monggo. Itu ada fasilitas-fasilitas menarik yang ditawarkan oleh para bank-bank tersebut. Oke, menarik. Tapi mungkin teman-teman dari warga Serawung ini ada yang belum tahu nih gimana cara ngajuin KPR, terus prosedurnya step by stepnya gimana gitu kan. Nah mungkin Pak Sud bisa sedikit menjelaskan secara teknis gitu, secara singkat aja gimana. Simpel banget teman-teman, kalau untuk mau ngajuin KPR sangat simpel. Teman-teman satu, dilarang kredit macet. Awas nih teman-teman. Wah, ya. iya. Ini teman-teman biasanya rawan, ya. apalagi muda main Ya. pinjol. Jadi teman-teman kalau yang gagal suka bayar, main pinjol, gagal bayar, iya. kan? Itu udah nggak bisa KPR, kecuali dilunasin dulu tuh pinjolnya, ya. Gitu. Apalagi ya kalau KPR subsidi ya teman-teman. Kalau KPR subsidi kalian harus benar-benar bersih namanya dan belum pernah punya rumah. Kemudian yang kedua datanya bersih ya. Yang pertama data bersih. Yang kedua punya pekerjaan. Entah itu punya usaha, punya warung, punya apa ya, usaha-usaha teman-teman. Yang kedua atau karyawan. Mau kayak karyawannya di mana kek, yang penting kerja. Yang penting kerja, ada slip gaji gitu ya. Nanti ada slip gaji yang diberikan kepada pihak perbankan sebagai kita cerminan bahwa oh iya ini gue kerja, ini saya kerja. Kalaupun punya usaha, di situ kan kita harus memperlihatkan oh ini saya punya tabungan di perbankan. Ini ada cash flow saya, laporan keuangan dan lain-lain. Jadi teman-teman sangat simpel. Kalau mau ngajuin KPR tinggal satu, bersih dulu namanya. Karena yang pertama kali dicek, teman-teman ya. Lagi rawan. Yang pertama kali dicek sama perbankan itu adalah SLIK OJK. Jadi jangan main-main sama pinjol ya. SLIK OJK, ya. OJK ini menjadi satu fokus dari perbankan. Kita mau punya utang 15.000 atau 50.000 juga masuk ini ya. Masuk SLIK teman-teman. Jadi kendala itu jadi kendala. Makanya kalau hati-hati lu lihat pinjolnya ada nunggak nggak gitu. Kalau lancar, silakan lengkapi data dirinya, data pekerjaannya. Nanti prosesnya itu 14 hari kerja saja. Oke, mungkin dari tim Grand
Dan Grand Mangsa ini ada yang bisa membantu juga Oh, gitu sudah ya. pasti kita bantu. Kita arahkan dan Bantu kita arahkan dan pastikan sebagainya gitu ya. datanya itu bagus dan lengkap yang kita kasih ke Menarik, penumpang. menarik. Kemudian ini Pak, terkait ini apa agak melenceng sedikit nih tentang pinjol dan sebagainya, di mana sekarang pemuda-pemuda sekarang itu banyak yang terjangkit pinjol gitu kan. Eh, ada nggak Pak kalau misalkan punya utangan tinggalan 300.000, terus gagal bayar selama berapa tahun itu bisa bersih lagi tanpa membayar? Ada nggak Pak kayak gitu? Balik lagi ya teman-teman, kalau nggak dibayar tetap utang teman-teman akan tercatat. Oh, kalau jadi harus dibersihkan dulu Harus dibayar. namanya di Slik OJK gitu ya. Jadi nggak Iya. bisa santai-santai. 300 itu hangus nanti selama Nggak 3 ada, tahun. nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Jadi harus dibayar gitu Harus ya, Pak ya. wajib, Harus dibayar. Iya. wajib. Terus yang menarik lagi ini, Grand Wangsa ini apa ya? Kelihatannya dari brosur, dari stand ini juga rata-rata itu warnanya identik dengan warna hijau, Pak. Nah, ini menarik ya. Oke. Nah, warna hijau itu ada cerita tersendiri apa itu Pak dari Waduh. warna hijau ini? Kenapa warna hijau? Bisa jadi kalau dibikin warna ungu jadi lebih laris gitu. Oh iya. Atau warna hijau, kenapa warna hijau gitu Pak? Sebenarnya sih kalau warna hijau ini kita lebih memilih ada variasi warna hijau ini. Pertama, warna hijau ini lebih memberikan satu kewibawaan tersendiri ya teman-teman. Kewibawaan sendiri Ya, gitu punya ya. kewibawaan dan kemakmuran. Jadi kalau kita lihat warna-warna hijau itu kita ngelihatnya adem mas. agak adem gitu ya. Makmur gitu ya teman-teman Kayak ya. warna-warna agamis gitu ya Pak ya. Nah, iya. Kayak Jadi warna-warna punya wibawa agamis. tersendiri warna hijau itu Oke, sama menarik. putih. Itu kombinasi hijau sama putih pun punya satu kewibawaan lah. Oh, ada putihnya ya. Oh, Oh, iya dong. iya. Jadi aku lihat fokusnya hijau ya. Jadi pertimbangannya itu dari warna yang adem gitu kan. Iya. Ada yang lain mungkin Pak cerita tersembunyi warna hijau atau itu ya Kalau adem aja gitu. tersembunyinya nggak ada. Nggak Nggak ada ada yang ya. disembunyi-sembunyi kayaknya. Iya. Jadi terbuka aja gitu ya. Jadi pertimbangannya cuma warna yang adem gitu kan. Oh, iya, menarik. Nah, mungkin untuk sebelum masuk sesi terakhir ini, apa sih yang mau Bapak sampaikan atau pesankan untuk anak-anak muda, selain dari tujuannya untuk anak muda punya rumah gitu, ada nggak pesan lain gitu Pak? Ya, kalau dari saya sih ya, sebagai anak muda, mumpung masih muda dan di usia yang sangat produktif, jangan pernah takut. Jangan pernah takut ya untuk melakukan hal apapun itu ya yang Pak ya, positif. termasuk bisnis, Action aja gitu ya. Kita saat ini mungkin masih mampu untuk bekerja di orang, tapi jangan berpikir untuk tidak punya usaha sendiri. Oke, jadi pertama nggak usah gengsi gitu ya. Iya. Modal tenaga gitu kan, dalam artian itu kerja gitu kan. Tapi jangan yang tadi yang Pak Suhud sampaikan, jangan sampai mindsetnya udah kerja dan selesai di situ gitu ya Pak ya. Menarik. Iya. Gitu. Jadi teman-teman nih ya, kaum milenial yang ada di sekitaran Cimanggu, Majenang, Daya Luhur, Karangpucung atau Cilacap pada umumnya ya teman-teman. Ini warga-warga Serawung warga ini saya punya satu pesan bahwa setiap apa yang kita lakukan, ketika kita hanya bermimpi tanpa action pun itu percuma. Jadi ayo sekecil apapun bisnis yang teman-teman ingin geluti, action. Iya, menarik. Jangan bermimpi saja tapi juga dibarengi sama action gitu ya. Iya dong. Rata-rata juga masih banyak yang hidup dalam hayalan gitu kan. Aku mau bisnis toko sport tapi waktunya baru bangun tidur langsung bicara mau buka toko sport gitu kan, masih banyak gitu ya Pak ya. Banyak orang yang takut punya hutang. Banyak orang yang takut untuk kayak promosi dan lain-lain. Ini teman-teman. Kita manusia hidup. Hidup ini kalau mau maju itu harus punya masalah. Harus punya masalah itu ya Pak ya. Iya dong. Sekarang gini, kalau kita nggak punya masalah, hidupnya adem ayem gitu ya. Ya mungkin itu akan menjadi satu
habit atau kebiasaan orang-orang yang sudah 7 turunan dari atasnya itu udah kaya raya mungkin ya. Oh, iya, iya. Mungkin Tapi itu bagi bisa kita, juga. Oh iya. bagi kita nih yang satu kita aja tidak punya warisan sebanyak itu gitu ya. Ayolah kita action, ayolah kita mulai Iya, iya, iya. bermimpi, mulai merintis usaha, membangun UMKM, membangun apapun itu yang kreatif-kreatif ya, seperti teman-teman warga Serawung ini Oh, yang saya pikir keahlian dan kemampuannya bisa diasah dan itu sangat bisa menghasilkan uang. iya, menarik, berarti ada apa ya? eh Mimpi dibarengi dengan action gitu ya. Dan rata-rata itu yang tadi tanpa masalah itu adem ayem dan terjebak di zona nyaman gitu ya Pak ya. Jadi ya Iya, sekarang bahaya ini banget orang itu melihat emang saya zona nyaman. mungkin banyak masalah. Oke, nggak ada masalah bagi saya. Ketika orang mengatakan, oh Pak Sudi itu orang bermasalah dan lain, iya nggak ada masalah. Karena memang saya selalu mencari masalah. Oh, apa itu kata-kata orang yang apa yang menghujat Sabodoteing gitu ya, kalau Pak, bagi saya. sabodating gitu ya salah Tapi saya Sundanya. tetap fokus membangun bisnis saya untuk bermanfaatan, untuk bisa lebih memberikan peluang banyak usaha kepada orang-orang, ya kan? Saya saat ini di Grand Wangsa Indah ini adalah proyek properti saya yang kelima. Proyek properti saya yang kelima ini insya Allah berada di kampung kita sendiri, yaitu di Di Cimanggu. Cimanggu Di ya, sini, ya. kalau kita lihat, mungkin ini sesuatu hal yang tidak mungkin bagi orang-orang yang nggak mau berpikir atau bermimpi. Tapi Iya, bagi iya, iya. saya, untuk menciptakan satu perumahan Grand Wangsa Indah ini, kita cukup untuk bisa hanya berani, action, dan kita terus berinovasi dan tidak pernah berpikir yang Iya, negatif terus apapun. terus open minded ya gitu ya. Iya. Oh, menarik. Ini di sini ada 37 unit. Oh, 37 unit ini otomatis saya menciptakan 37 masalah, Mas. Oh iya, jadi 37 menit Bahkan ini. lebih. 37 masalah itu apa? Satu, dengan konsumen. Oh Ada iya, iya. 37 konsumen, berarti setiap konsumen Yang masalahnya karakternya beda-beda. berbeda-beda gitu ya. Masalahnya beda-beda, itu kita harus Ada yang hadapin. ada yang terlilit pinjol, Nah, ada yang itu udah udah murah. otomatis saya akan hadapin 37 masalah tuh, Mas. Iya, 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 Kemudian dengan dari konsumennya gitu ya. kontraktor, ya kan? Oh, Kemudian dengan kontraktornya juga. supplier, kemudian dengan pemerintahan. Bahkan bisa lebih 40 sampai 50 masalah yang akan saya ciptakan di Grand Iya, iya, Wangsa Indah menarik. ini. Menarik, Jadi menarik. ya teman-teman ya, kalau kita udah takut duluan untuk ngadepin masalah, ya kita nggak akan melangkah. Iya, iya, menarik. Jadi nggak usah takut dulu. Masalah ini kita hadepin sambil mengalir, insya Allah jangan pernah kita lari dari masalah. Semua selesai insya Allah pada waktunya. Semuanya selesai kalau kita punya mindset yang tepat gitu ya, Pak ya. Iya. Iya, Berarti iya. 37 masalah ini harus saya hadepin, Mas. Bahkan lebih, sampai 40-50 masalah di Grand Oh, Wangsa iya. Indah ini. Bicara tentang masalah, ada nggak Pak yang salah satu konsumen yang udah harganya murah tapi mintanya lebih gitu dan ngeyel gitu. Ada nggak Pak? Itu karakter yang harus kita tetap layanin dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, bahwa memang inilah kita yang harus Oh, iya. melayani. Dan ya kalau kita ini biasanya mengatakan, oh itu ujian kita, ujian kesabaran Oh, kita. iya, iya. Jangan sampai ketika ada masalah kita mencak-mencak, kemudian berpikir yang negatif dan sebagainya. Jangan. Iya, iya. Bahwa semua orang yang masuk ke sini boleh untuk bermimpi punya rumah, kita akan fasilitasi. Oh iya, menarik, menarik. Berarti apapun, sebawel apapun itu termasuk dilayani dengan sepenuh hati Oh itu oleh pasti, tim Mas. marketing, Pasti. tim marketing Grand Wangsa ini gitu ya Pak ya. Oke, oke. Jadi mungkin memasuki fase terakhir ini, tahap terakhir atau apa ya, tahap terakhir ini ya gitu. Ada nggak konklusi dari Pak Suhud ini gimana tentang yang tadi kita obrolin gitu Pak? Oke, tentang sebuah proyek saya fokus di Grand Wangsa Indah, bisa menjadi satu contoh buat teman-teman bahwa saya membangun Grand Wangsa Indah ini modal nekat. Saya bukan keturunan orang yang punya uang miliaran, punya warisan banyak, dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi contoh bahwa dengan bermimpi, action, kemudian hadapin masalah, maka kita akan berhasil. Oh, iya, iya. Ini jadi satu motivasi buat kita. Yuk kita lihat pergerakan Grand Wangsa Indah ke depan akan seperti apa. Kalau ini berhasil, ini akan menjadi satu contoh buat teman-teman milenial. Jangan pernah takut untuk menjadi seorang developer. Oh iya, iya. Jangan pernah takut ya. Iya. Menarik, menarik.
Ya berarti jadi untuk memulai dari bisnis itu jangan serta-merta mulai dari modal yang besar, kemudian bahkan ada yang dia mah keturunannya orang hebat jadi gampang berjalannya gitu kan. Jadi ternyata yang paling fundamental itu dari mindsetnya dulu gitu. Terakhir nih teman-teman ya, Oke, kalau kita di developer properti, kita ini sedang ternak properti, anggaplah ya. oke, Properti teman ini gini, properti. teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen kaya, bermainlah properti. Karena apa? Kita ini memproduksi rumah. Produksi rumah, iya iya. Kalau Identik kita, dengan kaya gitu ya. nah nih kalau hitung-hitungan ya, kita Ah, hitung-hitungan ya, kasar di terakhir kita ah, hitung-hitungan. Teman-teman, saya produksi rumah 37 unit rumah. Kalikan anggap 200 juta lah ya rata-rata, berarti omset saya berapa miliar? udah banyak ya. Sekitar 37 kali 2 itu sekitar 74 atau 7,4 miliar. 7,4 M ya. 7,4 M omset yang ada di sini. Kita bermain kasarnya, kecilnya aja 30% keuntungan kita. Bersihnya itu 30%. Bersihnya 30% Kalau gitu ya. lancar teman-teman, kalau kita dapat jackpot dan Allah Dapat jackpot. takdirkan perumahan ini lancar, Iya benar. wah 30% dari 7,4 M itu berapa? Sekitar 2, sekian M Sekitar teman-teman. 2, berapa gitu ya. 2, Iya. sekian M. Nah, ini kalau dikerjakan dalam waktu 2 tahun selesai, berarti 2 tahun saya punya dapat profit 2 M dari sini. Kalau per bulan dibagi 2 M dibagi per bulan berapa? 2 M berarti sekitar 200 jutaan gitu ya. Sebulan kita digaji sekitar 200 jutaan teman-teman dari perumahan Grand Wangsa Indah. Belum dari perumahan yang di Pangandaran, belum dari perumahan yang ada di Bogor. Iya. Jadi ayo, kalau teman-teman pengen tahu kepo tentang properti, pengen belajar tentang properti, silahkan. Saya terbuka untuk mengajarkan gimana caranya, untuk mengajarkan gimana kisi-kisinya, untuk mengajarkan gimana perizinannya, pensertifikatannya, pembebasan lahannya, pembangunannya, dan lain sebagainya. Terbuka bagi saya, siapapun yang mau jadi developer, ayo, jangan pernah takut. Jangan Gitu. pernah takut Ya, untuk memulai gitu ya. Itu terakhir dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi menjadi seorang developer, karena developer itu bukan hanya untuk orang kaya. Saya membuktikan hari ini di Serawung Warga bahwa saat ini meskipun keadaan yang kita lihat masih ya namanya membangun usaha, Mas. Iya, Pak. Ya kan? Tapi saya ini seorang developer yang lagi membangun perumahan Grand Wangsa Indah 37 unit. Kalau kita lihat omsetnya 7,4 miliar minimal, kalau kita bisa naikin lagi harganya bisa sampai 8 miliar, berarti kan profit kita sekitar 2 miliaran sekian dalam waktu 2 tahun. Hampir 3 M itu ya Pak ya. Iya, menarik. Hampir 3 M. Menarik. Ya mungkin dari Serawung Warga itu ya tadi, jangan takut untuk memulai, dan juga mindset itu merupakan modal yang utama gitu ya Pak ya. Siap. Dan jangan pernah takut untuk menjadi developer, dan semua usaha bukan tentang modal tapi tentang mindset. Dari saya terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.